Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri Purbaya. Saya Adi Lukman, Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo. Kami dari industri manufaktur ini kontribusi terhadap PDB cukup besar, 17,39, tapi sedikit menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentunya kami banyak mengalami masalah dan kami sebenarnya sudah cukup merasakan mulai ada purbaya efek ini, sudah mulai sedikit merasakan purbaya efek, sehingga kami sangat optimis Bapak terkait dengan kebijakan Bapak terkait dengan kewenangan di moneter dan fiskal. Kami berharap Bapak bisa mensinkronkan kebutuhan industri terhadap bahan baku dan produk jadi. Seperti yang kami sampaikan yang lalu bahwa bahan baku ini semakin sulit diperoleh, kena biaya masuk, sementara produk jadi semakin mudah masuk dan biaya masuknya nol karena kena FTA, CEPA dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini perlu kebijakan yang tepat dari Bapak untuk memformulasikan sehingga kita bisa mendorong industri manufaktur ini sebagai kontributor utama di dalam pencapaian ekonomi, pertumbuhan ekonomi 8%. Di samping itu juga kebijakan terkait dengan industri yang akan masuk dengan yang sudah ada. Ya. Jadi kita sangat menghargai ini agar industri yang sudah ada tetap perlu dijaga supaya kompetitif, berdaya saing, dan tapi Bapak bisa mengundang industri-industri baru untuk masuk ke Indonesia dengan mungkin dengan karpet merah, tapi tetap menjaga industri yang ada. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Jadi intinya butuh bunga kredit perbankan lebih turun ya Pak ya? Ya. Pak Adi Lukman keluh kesah nih. Curcol, aji mumpung. Curcol Pak. Saya begini Pak. Ya, industri manufaktur kita nggak bisa lupakan. Kalau kita lupakan industri manufaktur, mundur lagi, misalnya share-nya turun terus, kita nggak akan bisa tumbuh di atas 6% kali. Bahkan kalau mau 8%, manufaktur harus didorong. Karena negara maju tuh, suatu negara biasanya negara maju ketika transformasinya penuh, sempurna ke sektor manufaktur. Kita kan setelah krisis berhenti, stagnan, cenderung turun. Tumbuh di atas 5% udah seneng. Ya hanya 4% kan rata-rata berapa tahun terakhir. Padahal sebelum krisis itu tumbuhnya bisa double digit, 11% kalau nggak salah rata-rata tuh. Jadi kita mesti hidupkan lagi industri manufaktur, sektor manufaktur, saya setuju. Bahkan itu kalau kan Pak Prabowo lebih mempromosikan yang DGE dan lain-lain, itu kan dua pilar dari Sumitonomics, tapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan dorong dari industri manufaktur dan kita akan mendorong itu juga. Untuk keluhan-keluhan tadi kita sudah buka tuh yang debottlenecking tadi, nanti Bapak bisa lapor ke sana juga. Saya sebenarnya bisa masuk langsung, tapi kan kalau kebijakan impor kan bukan saya aja, itu ada Kementerian Perdagangan. Jadi itu trik saya, kita buatkan tadi task force tadi supaya saya bisa ikutan ke situ. Di situ saya bisa ikut menekan supaya tadi impor bahan baku kita bisa nolkan, yang barang jadi kita kerjain sedikit-sedikit lah walaupun kan nggak ada tarif. Mungkin kan non tarif baru juga boleh. Ya. Jadi kita akan perhatikan itu. Yang penting Anda nanti ngasih masukan terus ke kita lewat tim task force tadi, itu terbuka, bisa lapor secara online setiap saat, dan itu kita akan jadikan sebagai salah satu pendobrak keterlambatan hambatan di industri manufaktur dan keterlambatan kita mentransformasikan lebih lanjut perekonomian kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih.